Cek. Baik, selamat siang para sahabat Jumat Sharing. Ketemu lagi dengan kami dan pada hari yang berbahagia ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol terkait aplikasi PK 2021 yang kita sudah masuk pada running pendataan keluarganya karena kita sudah berada pada bulan April dan nanti kita masih akan mengundang narasumber yang kemarin menyampaikan materi yaitu Mas Irfan yang akan menyampaikan ulasan atau refreshing terkait dengan aplikasi yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian nanti kami juga mengundang Bapak Ibu peserta mungkin bisa sharing pengalamannya dalam mendampingi pendataan keluarga untuk hari pertama dan juga apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan kepada narasumber nanti kami persilakan untuk menuliskan pada kolom chat di Zoom. Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang di Jumat Sharing kita. Selamat berbahagia ya Bapak Ibu. Kita akhirnya memasuki juga pada tahap untuk pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyapa dulu narasumber kita, yaitu Mas Irfan. Halo Mas Irfan, karena kami tidak berada di satu ruangan yang sama ya Bapak Ibu, jadi kita terpisah
jarak tapi waktunya bersamaan ya Mas Irfan ya. Ye, Nah ini Mas Irfan sudah siap sedia Bapak Ibu untuk sharing dengan kita nanti. Beliau akan menyampaikan mengulas bentar ya Mas ya, ada materi yang akan diulas. Kemudian nanti kita mungkin akan lebih banyak ngobrol atau brainstorming, sharing pendapat ataupun juga pengalaman kita. Terutama pengalaman dari Bapak Ibu peserta ini yang sangat kita harapkan ya. Baik, Mas Irfan mungkin bisa dimulai untuk ulasan materinya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggih. Jelas sekali Mas. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat. Mungkin ada banyak yang mungkin masih ngantuk karena tadi malam nunggu kayak tahun baru ya, nunggu jam Begadang ya Mas. 00 nih ya, banyak sekali. Dan ya alhamdulillah hari ini kita sudah bisa proses untuk pengumpulan data, sudah mulai lumayan banyak yang data yang sudah masuk juga. Bapak Ibu mohon izin nanti saya ya mungkin untuk memantik aja untuk diskusi kita seperti Jumat yang lalu. Mungkin mengingatkan lagi sedikit saja, terus nanti kita diskusi. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat Mas. Baik, ya kita mengulas sedikit bahwa gambaran dari sistem PK 2021 ini bahwa kita sebagai Bapak Ibu manajer dan supervisor itu harus dalam posisi online, sedangkan untuk pendata bisa melakukan pendataan secara offline. Nah, untuk gambaran dari sistem yang akan dijalankan oleh dari mulai kader ketika menggunakan sampai dengan terkirim itu kira-kira seperti di gambar ini. Dan Bapak Ibu ketika ada kader yang sudah mengirimkan datanya, maka dia akan tersimpan di server regional ini. Kemudian apakah data yang sudah valid atau sudah lengkap yang masuk ke sini ternyata termasuk draft ada di server ini. Jadi Bapak Ibu tadi kita update informasi terakhir bahwa ketika Bapak Ibu kader itu menggunakan lebih dari satu device, itu hindari untuk menyimpan draft ataupun data lengkap itu di dua device. Itu karena nanti ketika online itu bisa saling mengganggu kemungkinan. Nah, karena ternyata ada kader yang tadi secara Japri itu ada PKP yang menyampaikan ada kader yang menggunakan laptop dan HP-nya. Kemudian ketika data itu sudah valid, itu baru nanti dia akan lari ke server utamanya. Nah, nanti data yang ada di server pertama ini akan yang bisa diedit adalah di sini, tetapi nanti tetap akan sync otomatis ke server utama. Nah, ketika menggunakan aplikasi itu ketika nanti online dia tentu otomatis data akan terkirim ke server, sedangkan ketika bagi yang menggunakan formulir maka ada langkah persetujuan oleh supervisor. Kemudian ada pengumpulan juga oleh supervisor, kemudian baru nanti di input oleh operator. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian gambaran untuk pembagian user kita, sekali lagi bahwa ada pembagian user dan kewenangan.
antar user itu dan tempat di mana menggunakan atau URL-nya berbeda antara manajer pengelola, manajer data, dan supervisor yang menggunakan portal, sedangkan untuk pendata menggunakan PK21. Kemudian untuk pendata atau untuk input, hapus, dan kirim data hanya bisa dilakukan oleh pendata di PK21PK. Selain itu, pendata juga nanti ketika sudah selesai satu RT, dia harus menginput rekap RT-nya. Kemudian, ini yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan diri untuk hari ini dan 2 bulan ke depan sampai 31 Mei, yang mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kira-kira sampai dengan hari ini ya seluruh user pendata sepertinya sudah dibuatkan usernya dan sudah siap login. Tapi ternyata ada beberapa user yang masih terkendala login karena ada load data yang memang menyebabkan kendala login. Nah, kemarin kita sudah melakukan pembersihan data di HP masing-masing pendata, kemudian mulai tadi malam sampai dengan saat ini mungkin atau tadi pagi kita sudah melakukan update aplikasi sesuai instruksi dari pusat. Bapak Ibu, bagi yang belum melakukan update maka diwajibkan untuk melakukan update. Karena ketika aplikasi tidak diupdate, disampaikan bahwa kemungkinan akan ada beberapa kendala. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan lagi bahwa ada perbedaan tampilan gitu ya ketika menggunakan portal dan input. Mohon maaf ini kita ingatkan terus karena ya sepertinya beberapa dari kita mungkin karena terlalu banyak yang dikerjakan dan beralih ke portal dan aplikasi input seringkali salah tempat untuk menggunakan usernya. Kemudian, nah ini yang kita lakukan mulai tadi malam sampai hari ini atau tadi pagi, ya teman-teman pendata atau Bapak Ibu pendata itu sudah membersihkan data dulu, data latihan maksudnya di sini, kemudian beberapa bahkan harus membersihkan page-nya atau history dari penggunaan aplikasi, kemudian melakukan update aplikasi dari versi 1 ke versi 2. Nah, beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk melakukan update sudah kita sampaikan juga di grup manajer data. Ada yang melakukan update melalui browsernya langsung, kemudian dengan melakukan restart aplikasi nanti akan muncul pop-up seperti ini, kemudian ada juga yang melakukan login, logout, kemudian reinstall aplikasi, artinya aplikasinya dihapus dulu, kemudian install lagi, kemudian ada yang restart HP dan sebagainya. Ya intinya ini proses ini sebetulnya mungkin bisa dibilang tergantung masing-masing device juga. Yang jelas kita harus memastikan bahwa yang kita gunakan adalah versi 2.0. Kemudian, nah kita selanjutnya ketika sudah update, kita sudah mulai bisa mendata. Sekali lagi siapkan listing Bapak Ibu karena hasil listing itu sangat mempengaruhi proses dari input.
karena di listing itu terdapat nomor rumah, nomor keluarga yang nanti menjadi kunci dari record data yang diinputkan. Gitu. Kemudian pastikan login dengan username sesuai wilayah, pahami alur dan maksud pertanyaannya. Saya yakin semua sudah berlatih dan sudah memahami. Kemudian pahami menu fitur aplikasi input. Maksudnya ketika misalnya perlu diingat mungkin ada lompatan-lompatan ya, mungkin sudah tidak bingung lagi. Misalnya kok KB-nya tidak muncul, kenapa, dan seterusnya. Kemudian pahami metode inputnya. Ingat data apa saja yang harus diinput, yaitu tadi input data keluarga dan rekap RT bagi pendata. Kemudian untuk menggunakan smartphone itu pastikan smartphone maupun device lain ya, misalnya laptop itu setting waktunya pastikan sudah setting waktu otomatis supaya tidak ada kendala ketika nanti menginputkan tanggal. Kemudian lakukan update browser sebelum mulai mendata. Ya tadi sudah, kalau untuk yang sudah aplikasi ya sudah pakai aplikasi saja. Untuk update browser ini juga nanti akan mempengaruhi juga ketika kita akan menginstal PWA-nya. Kemudian kunci tampilan ke posisi tegak untuk yang smartphone supaya ketika digoyang-goyang formnya tidak ikut miring gitu. Kemudian yang penting diingat adalah pendata wajib online ketika pertama kali mengakses, kemudian saat login, kemudian supaya data nantinya terkirim dan saat logout. Ini mungkin kasusnya untuk yang berganti user. Mungkin saat ini belum ya untuk logout. Dan kemudian untuk user yang tidak berganti user atau berganti wilayah dengan berbeda user itu tidak perlu logout nih Bapak Ibu. Kemudian pendataan dapat dilakukan secara offline atau mode pesawat. Jadi setelah login silahkan mendata dengan tanpa sinyal, bisa dilakukan. Kemudian ini cara menginstal shortcut atau PWA-nya di HP Bapak Ibu. Saya yakin ini sudah dipahami. Untuk login juga ini mohon maaf ini screenshot dari tampilan yang belum update ya. Sekarang kita sudah harus mencentang bukan robot dan ada memasukkan notifikasi yang muncul. Kemudian penting diingat bahwa nantinya pendata akan mendapatkan notifikasi dari PWA atau aplikasi yang digunakan. Kemudian perhatikan menu-menu yang tersedia bahwa untuk input data baru gunakan tambah data, kemudian untuk mengisi rekap RT, tombol rekap RT, kemudian untuk melihat data keluarga yang sudah tersimpan itu gunakan daftar keluarga. Kemudian ketika sudah membuat draft, maka ini mungkin kita ingatkan sekalian, ketika sudah ada di draft, itu Bapak Ibu mengeditnya juga melalui daftar draft, bukan membuat tambah data baru. Kemudian, nah ini contoh tampilan ketika sudah di dalam formulir, kira-kira bagian-bagiannya adalah seperti ini. Mengingatkan saja, saya yakin Bapak Ibu juga sudah familiar. Kemudian untuk membaca ini tadi daftar draft, maka ada di daftar draft. Kemudian navigasi ada di bagian bawah. Kemudian ini metode inputnya, saya yakin semua sudah familiar. Untuk input tanggalnya kurang lebih seperti ini, jadi pilih tahun dulu, tanggal lahir ya ini, kemudian pilih bulan dan pilih tanggalnya. Nah, Bapak Ibu mohon iya, nggak apa-apa. Cari yang lain yang pakai boleh. Oke. Bapak Ibu mohon diingat bahwa
tadi sepertinya kita masih bingung, mungkin karena ya itu tadi banyak yang dipikirkan mungkin ya. Jadi ada yang lupa bahwa ketika input data itu menggunakan metode simpan draft atau mengedit draft atau mengedit data yang sudah disimpan penuh, maka nanti tombol simpannya adalah perbarui data. Jadi nanti ini harus diklik untuk menyimpan data. Nah, tombol ini, simpan data ini muncul, maksudnya yang tulisannya simpan data itu ketika satu formulir dari awal sampai akhir itu sekaligus gitu, tidak simpan draft gitu. Nah, itu nanti tombolnya simpan data. Nah, ketika ini sudah diklik, ini sama fungsinya yang simpan data dan perbarui data. Intinya simpan data itu ketika mulai nol, sedangkan perbarui data ketika tidak dari nol gitu. Jadi mungkin sempat disimpan draft. Kemudian nanti akan ketika ini diklik, nanti tombol perbarui datanya akan terkunci dan ada isi data baru, tombol isi data barunya aktif. Kemudian kita ingatkan saja, mungkin ya ini sudah kita lakukan selama ini, Bapak Ibu, kalau ada kendala dan seterusnya, kita punya FAQ, punya punya media komunikasi grup, WA dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan kalau misalnya mungkin ada yang lupa-lupa, juga di website sini juga kita sediakan link untuk materi-materi yang terkait aplikasi. Kemudian terutama di FAQ juga nanti kita akan tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul ketika pendataan sudah mulai ini. Saya kira itu Bapak Ibu pengantarnya, monggo kita lakukan tanya jawab. Intinya kita tetap semangat, semoga sukses pendataan ini, sukses Bapak Ibu semua. Silakan Mbak, kita diskusi saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Irfan. Jadi Mas Irfan ini mengulas sedikit atau kita mengingat kembali materi yang sudah kita bahas di minggu lalu, kemudian juga menunjukkan tampilan aplikasi ketika sudah diupdate menjadi versi 2.0 ya. Kalau yang kemarin kan masih versi 1.0. Kalau boleh tahu Mas Irfan, keluarganya sudah didata belum ini Mas? Keluarga saya, jadi gini, ternyata di kader tempat saya itu, saya nggak tahu sudah atau belum, cuman tadi itu WA, atau dari kemarin sudah WA minta kakak, dan tadi WA di grup RW untuk akan mendata melalui WA gitu. Ya, jadi ya yang mungkin susah ditemui kayak saya yang suka ngilang gitu, mungkin akan di WA untuk di input datanya gitu. Kayak Mas Irfan yang selebritis gitu ya Mas, susah ditemui. Ya, mungkin itu salah satu trik ketika misalnya ada apa ya yang susah ditemui, atau mungkin mungkin ada kekhawatiran terkait ya kondisi masih pandemi itu ya. Iya, jadi gunakan berbagai alternatif. Seandainya susah ditemui secara langsung, mungkin bisa menggunakan media gitu ya Mas ya. Iya. Ya Bapak Ibu, kita informasikan bahwa Mas Irfan ini baru saja dilantik ini menjadi pejabat fungsional Pranata Komputer. Kemarin baru saja dilantik. Selamat ya Mas Irfan ya. Iya, mohon doanya Mas Nuwun. Ya, semoga semakin semangat untuk mengawal PK 2021 ini sampai dengan selesai besok ya. Dan Amin, amin. setelah tanggal 31 juga nanti masih ada rangkaiannya. Baik, Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau ada yang ingin menanyakan sesuatu hal terkait dengan PK 21 yang sudah running, terutama ini yang terkait dengan aplikasi ya, Bapak Ibu. Kita cek dulu di kolom Zoom apakah sudah ada yang bertanya.
Belum ada nggih. Belum ada. Belum ada nggih. Berarti sepertinya ini pelaksanaan PK 2021 lancar-lancar saja nih ya. Tidak ada Sepertinya, kendala. Ya sepertinya gitu ya. Berarti sesuai sepertinya dengan ya. harapan kita. Yeah. Ya, sebetulnya kendala itu ya ada saja, tetapi ya alhamdulillah tadi dari apa ya, Bapak Ibu yang terutama yang tergabung di grup manajer data itu sangat aktif dan ya apa menyampaikan misalnya ada kendala dan ketika menemukan sesuatu apa ya metode yang terutama tadi ketika update, nah itu disampaikan juga di share ke yang lain. Jadi ya kendala-kendala itu sudah dilalui gitu atau sudah ada arsipnya tadi di grup gitu. Iya. Jadi apabila orang lain mengalami kendala yang sama atau serupa, nanti solusinya sudah tahu gitu ya Mas ya. Ya, Bapak Ibu, jadi di hari pertama PK 2021 ini untuk tokoh-tokoh yang akan di data ini sudah terlaksana di data ya, seperti di Kota Jogja Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, kemudian para bupati di Berarti sudah. kabupaten ya, sudah lancar nih Mas ya, sudah selesai. Alhamdulillah semua sepertinya lancar dan saat ini sepertinya masih berlangsung untuk yang provinsi nggih, Pak. Ya, jadi ini masih pelaksanaan pendataan di tingkat provinsi untuk yang tokoh-tokohnya terlebih dahulu ya. Baik, Bapak Ibu, ya ini ada pertanyaan dari Pak Rendra. Tanya Mas Irfan, kader sudah input benar ya. Kader sudah input data dan valid, tapi di aplikasi kader progres tidak terlihat, tapi di portal MD terlihat gitu. Jadi progresnya tidak terlihat gitu ya. Apakah bisa ada penambahan atau pengurangan target kakak? Kalau bisa, bagaimana caranya? Oh ya, jadi Pak Rendra menanyakan dua pertanyaan ini, Mas. Saya jawab yang ini dulu. Memang mungkin yang paling apa ya biasa ya kader ini kan banyak yang mungkin sudah apa ya sudah senior gitu atau mungkin juga setiap orang akan penasaran dengan hasil kerjanya gitu. Jadi memang wajar ketika penasaran dengan apa yang sudah diinput. Diinput sudah tersimpan tetapi di progres belum ada atau sudah ada status terkirim tetapi di progres belum muncul. Jadi memang apa ya mungkin server saat ini sibuk sekali dan ada menyebabkan delay itu gitu. Jadi intinya apalagi tadi Bapak Ibu betul sekali, Bapak Ibu manajer, supervisor itu nanti bisa mengecek dari portalnya. Memang portal sendiri juga ada kendala, tetapi pada intinya adalah kita bisa mengintip dari portal terkait data yang sudah ada statusnya, yang sudah ada di sini kira-kira. Nah, kemudian nanti mungkin memang karena ada delay itu tadi yang di pendata mungkin belum mendapatkan status gitu, belum mendapatkan status. Jadi ceritanya itu memang komunikasi antara device dengan server. Jadi ketika ini komunikasinya ada yang terhambat, ya berarti nanti di sini kemungkinan akan kendala untuk mendapatkan progres. Tapi ya bagaimanapun ini adalah sistem yang sudah dirancang untuk secara otomatis nanti akan ada sinkronisasi data dan status sehingga ya posisi kita sebagai user kita mengikuti saja, menggunakan saja yang penting kita sudah menggunakan dengan benar, intinya seperti itu. Dan semoga saja nanti progresnya dan statusnya segera bisa terupdate yang di HP supaya nggak penasaran lagi. Penasaran itu memang ya, obatnya harus ketemu, mungkin seperti itu ya, kayak kangen ya.
Iya, Kemudian itu yang oke. nggih. Bisa Kemudian dilanjutkan. yang satu lagi, bentar, saya lihat chatnya. Apakah masih bisa penambahan pengurangan target KK? Kalau bisa, gini, saya pikir mungkin saya kasih ilustrasinya saja ya. Kalau nanti dipraktekkan juga mungkin mengulang juga. Intinya untuk melakukan edit target KK, ini kalau maksudnya adalah edit target KK di portal itu masih bisa dilakukan. Masih bisa dilakukan. Kemudian pada intinya juga target KK yang diinput saat ini yang diizinkan ya, maksudnya sesuai kesepakatan kita di Daerah Istimewa Yogyakarta itu Bapak Ibu menginput sesuai target usulan ditambah maksimal ya, target usulan ditambah 25 dikali desa atau 25 per desa gitu. Jadi total target KK kecamatannya itu. Nah, kemudian jika lebih atau maksudnya ternyata penambahan itu tidak terpakai, mohon disampaikan ke Datin. Begitu juga kalau misalnya ternyata ada kurang, nah itu mohon juga disampaikan ke Datin. Saya kira itu untuk mekanisme persetujuan yang terkait kelebihan maupun kekurangan. Nah, di sistem lagi perlu saya tambahkan bahwa karena ini portalnya portalnya sepertinya kuat gak kuat atau kenceng gak kenceng, kadang lambat, kadang kenceng. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih mengutak-atik target KK, karena ini target KK ini nanti sangat mempengaruhi performance dari pendata. Dan ada bug yang kemarin terjadi di teman-teman kita, contoh di tempel yang tiba-tiba datanya menjadi 0, maka ada beberapa catatan. Yang pertama, Bapak Ibu ketika melakukan edit target KK itu tidak disarankan untuk membuka atau mengedit di 2 device atau lebih dari 1 device. Jadi yang edit 1 device saja. Nah, tidak RT atau desa A gitu, PC A, kemudian ada PC B mengedit PC B, karena ini kan konteksnya kecamatan ya, jadi satu PC atau laptop saja yang mengedit gitu. Kemudian itu yang kemarin ternyata menyebabkan data tiba-tiba jadi 0, salah satunya itu. Karena yang satu masih 0, yang satu sudah ada angkanya, nah yang dipakai adalah yang terakhir akan menimbang. Kemudian ketika melakukan edit target KK karena servernya atau portalnya ini sedang sibuk, maka mungkin sedikit demi sedikit disimpan atau diupdate gitu. Intinya seperti itu. Jadi misalnya mau ngupdate satu desa, mungkin satu RW di input, kemudian update, begitu seterusnya. Kemudian ketika melakukan update target KK, pastikan ingat notifikasi ketika misalnya ada tidak berhasil simpan. Nah itu intinya target KK yang diinput di total target kecamatan itu tidak boleh, atau yang diinput di RT itu totalnya tidak boleh melebihi total yang di target kecamatan. Gitu. Itu untuk perlakuan di portalnya. Saya kira itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Irfan atas penjelasannya. Untuk pertanyaan Pak Rendra, gimana Pak Rendra? Apakah sudah terjawab 2 pertanyaan tadi? Ya? Saya kira sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya oleh Mas Irfan tadi. Nanti apabila Pak Rendra masih belum puas bisa kembali menuliskan chatnya. Oh ini dari Pak Rendra nih. Jadi tenisnya bisa diganti atau dirubah oleh manajer data. Ini konfirmasi mungkin ya.
Ya, bisa dirubah oleh manajer data, tetapi begini, ini kan karena memang apalagi kemarin juga ada pengalaman kejadian yang datanya tiba-tiba kosong itu ya mungkin nanti teknik untuk approve oleh MP manajer pengelola itu mohon dilakukan. Jadi supaya datanya terkunci, jadi tidak karena ini prosesnya sudah berjalan dan nanti mempengaruhi performance pendatanya. Karena ketika misalnya datanya tiba-tiba ada di nol nih di target kakak, padahal pendataan masih berlangsung. Nah nanti si pendata ini nggak bisa melanjutkan, kira-kira seperti itu. Jadi angka target itu ketika connect gitu, dia akan memvalidasi target yang akan di-input kakak. Jadi misalnya ada kelebihan, nah itu nanti akan ada notifikasi target kakak sudah terpenuhi, kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa nambah lagi. Jadi mohon MP atau manajer pengelola tetap melakukan approve, buka approve gitu. Ada tombol approve yang kemarin kita sampaikan untuk mengunci supaya menghindari tiba-tiba datanya hilang ataupun itu. Oke, terima kasih Mas Irfan. Nah ini sudah terjawab ya Pak Rendra ya. Kita akan beralih ke pertanyaan dari Pak Yudi. Pak Yudi mau tanya, ada anggota keluarga lainnya. Nah pas di entry tidak muncul kode ibu kandung, tetapi di review anggota keluarga keluar kode ibu kandungnya 2. Nah, kenapa bisa seperti itu, Mas Irfan? Oh ya, ini sepertinya yang saya tadi dapat screenshotnya dari ya, saya dapat itu. Kalau boleh nanti saya ini Pak dikirimi data yang diinputkan Pak nanti supaya kita cek karena tadi ada dua data atau dua informasi terkait data ini, ada yang bisa masuk dengan kondisi yang seperti yang ditanyakan barusan, dan ada satu lagi yang tidak bisa memilih anak gitu untuk kondisi anaknya gitu. Jadi tidak bisa milih ibu kandungnya, nggak muncul, tidak bisa milih anak. Nah itu mungkin saya perlu lihat ininya screenshot dari inputannya gitu karena kebetulan saya coba itu fitur itu normal gitu. Tuh. Jadi mungkin memang kadang kami harus memastikan dulu itu kenapa dulu, baru nanti mungkin kami bisa jawab. Ya, jadi harus diketahui penyebabnya apa dulu ya Mas, baru nanti solusinya seperti apa gitu ya. Baik, namun ini sudah menjadi catatan bagi kami, nanti akan kita akan bisa untuk membantu apabila ada hal-hal yang seperti ini ya, yang terjadi seperti ini. Baik, Mas Irfan, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Halimah Chandra. Di portal target sudah terisi, tetapi di user pendata masih nol, kok masih nol gitu ya. Apakah akan membaik sendiri atau harus kita yang memperbaiki gitu ya maksudnya, atau harus diapakan gitu. Kader jadi tidak bisa entry karena tulisan di aplikasi target telah terpenuhi. Ya. Nah, ya yang pertama itu tadi seperti pertanyaan yang awal tadi, ya memang ini komunikasi data antara device atau HP yang digunakan dengan server itu mungkin karena load-nya banyak sehingga itu tidak lancar atau ada delay, masih ada delay di situ. Nah, secara konsep itu nanti akan secara otomatis tersing sendiri, atau dalam bahasanya Mbak Halimah ini membaik sendiri, ya normalnya dia akan mengupdate sendiri gitu. Kemudian atau harus diapakan, bisa juga dari device pendata itu melakukan refresh dengan tombol yang panah putar itu ya. Nah itu hati-hati, di situ juga ada tombol
terutama untuk hapus ya. Nah, itu hati-hati karena mungkin kita ngetiknya pakai jempol, nah bisa jadi salah pencet juga berbahaya gitu. Yang kedua, Kader jadi tidak bisa entry karena tulisan, yaitu tadi coba dicek target kakaknya. Apakah target kakaknya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian kalau target kakaknya misalnya isiannya masih ada nih 30 misalnya. Tapi pendata baru merasa mengirim atau menyimpan 10 data, coba cek di daftar draft atau ditanyakan ke kadernya apakah menyimpan draft sebanyak berapa. Nah, itu mempengaruhi. Gitu. Ya, seperti itu ya Mbak Chandra Dewi. Mungkin apabila masih kurang puas dengan jawaban yang diberikan Mas Irfan, kita juga bisa mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan secara lisan gitu Bapak Ibu. Bisa tanya Mbak Desi? Aduh, suara ini siapa nggih? Mbak Pipin. Oh, Mbak Pipin mau bertanya langsung ya Mbak Pipin. Baik, boleh Mbak, monggo kita akan unmute dulu. Oke, Mas Irfan, saya mau tanya. Iya. Terkait dengan tadi yang target, kan di tempat saya target yang kami isikan itu sesuai list, tidak kami tambahi dengan spellingnya, karena maksudnya daripada saya membagi per RT berapanya kan kemarin bingung. Tidak, kalau misalkan satu semua atau dua semua kan bingung kan, sehingga kami masukkan isian target itu sesuai dengan usulan list. Yeah. Nah, terus permasalahannya misalkan besok di tengah perjalanan ada tambahan keluarga, itu apakah tetap bisa? Karena yang kami masukkan kan tidak ada spelling, kami sesuai dengan list. Jadi misalkan list dari kader itu 100 gitu, kami memasukkan juga 100 sesuai dengan list. Apakah nanti kami bisa menambahkan? Sedangkan target maksimal yang diberi oleh BKKBN itu masih banyak di situ sebagai yang dikasih dari sana, tetap kan tidak kami gunakan di tiap RT. Intinya di tiap RT kami isikan sesuai list kader. Nah, apakah nanti bisa tambah di perjalanan waktu mendata? Begitu, matur nuwun. Secara aplikasi tentu bisa atau sepertinya masih diizinkan. Contoh hari ini juga kita masih diizinkan ya, meskipun kemarin juga ada ketentuan tanggal 29 akan di close. Tapi hari ini alhamdulillah masih diizinkan, dan nanti pun sepertinya kalau memang ada keperluan yang memang memang dibutuhkan, sepertinya kalaupun dikunci, kuncinya tetap bisa dibuka dengan, tentu kita harus koordinasi dulu kalau memang sudah dikunci dari administrasi. Nah, terkait ini sekali lagi Bapak Ibu hati-hati dengan penggunaan pengisian target KK itu, karena itu tadi jangan-jangan ketika Bapak Ibu mengedit itu pas dilalah kok ada trouble dan angkanya tiba-tiba berubahnya turun lagi. Nah, itu tiba-tiba kadernya juga itu tadi ada notif tidak bisa melanjutkan seperti yang tadi Mbak Halimah. Makanya mungkin untuk yang tempat Mbak Pipin ini atau Bu Pipin ini sementara untuk saat ini mohon manajer pengelolanya untuk mengapprove inputan target kakaknya supaya terkunci, angkanya terkunci gitu. Jadi nanti kalau mau diedit tinggal dibuka approve. Gitu. Kemudian mumpung di sini mumpung di sini karena sekaligus kita sampaikan kepada Bapak Ibu, jadi karena data sudah ada yang masuk atau data sudah banyak yang masuk,
Dan di situ adalah, sekali lagi adalah data yang sangat penting dan harus kita jaga. Bapak Ibu, manajer data, manajer pengelola, supervisor, mungkin secara mandiri sebaiknya atau kita sarankan untuk mengganti password. Passwordnya silakan diganti, meskipun juga nanti kita upayakan untuk kita gantikan juga. Itu Mbak Desi, kita lanjut. Baik, ya, terima kasih Mas Irfan. Kalau Mbak Pipin gimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Mas Irfan, Mbak Desi. Berarti nanti intinya boleh ya, bahkan sampai April Mei itu pun bisa. Dan kebetulan ini kemarin saya ingat gini, ada kesepakatan untuk kita di IY, meskipun misalnya kemungkinan diizinkan atau boleh untuk membuka dengan kriteria tertentu, kita sepertinya kemarin kita sepakati untuk maksimal di DIY itu April. Jadi Mei itu sudah tidak ada perubahan lagi. Seperti itu. Saya ingat saya seperti itu. Oh, je. Terus ini Mas, saya tanya lagi. Kemarin itu kan kita sempat latihan sebelum 31 Maret ya, dengan username masing-masing. Lalu kan kita kemarin disuruh untuk mengkosongkan semua di tempat kader. Nah, di tempat kader itu kan sudah kosong semua, tetapi ketika kita lihat baik dari supervisor maupun dari MD/MP kan masih. Dan kemarin Mas Irfan menyampaikan bahwa itu akan dihapus oleh sistem. Nah, terus kan tadi malam mau ngecek kan sudah di off kan jam 10 sampai 12 nggih. Dan terus jam 4 tadi mendapat info tentang pengupdatean ke versi 2.0. Sehingga kami belum sempat mengecek apakah yang data latihan kemarin itu benar-benar sudah dikosongkan oleh sistem atau belum. Itu bagaimana? Apakah sudah kosong benar atau belum? Ya, kalau untuk yang di sistem pasti sudah kosong, sudah dikosongkan. Jadi kemarin itu atau proses tadi malam ketika dimatikan itu ya salah satunya untuk ya bersih-bersih. Ya. Gitu. Oke. Kalau untuk yang di sistem ya. Ya, kalau untuk update-nya sendiri bisa dipantau nggak Mas? Apakah sudah mengupdate? Gimana? Untuk updating-nya ke versi 2.0-nya bisa dipantau nggak? Sudah terupdate semua atau belum gitu? Itu bisa dipantau dengan melalui Bapak Ibu TKP. Gitu ya, jadi jadi memang harus dicek atau dikonfirmasi ke kadernya atau mungkin ke supervisor ya, karena yang paling dekat dengan kader adalah supervisor, apakah sudah diupdate semua atau belum, atau yang ada kendala di mana gitu. Ya, jadi mungkin perlu dikonfirmasi ke supervisor apakah kader pendata sudah mengupdate aplikasinya ke versi yang baru, ke versi 2.0 atau belum gitu ya Bapak Ibu. Baik. Mas Mbak Desi. Ya. Satu lagi. Terkait dengan tampilan di kader bahwa mereka sudah mendata tetapi ketika mereka klik di daftar keluarga itu kan tidak muncul. Nah, tetapi ketika kami MP, saya MP-nya untuk mengecek kan sudah masuk. Terus lagi juga di tempat kader masih muncul simbol yang itu, yang apa? Tanda panah balik 2 itu loh, yang ada pensil, ada tempat sampah, lalu kan kanannya yang tombol apa itu, tanda apa itu. Nah, terkait dengan tampilan di kader yang masih seperti itu, tidak ada statusnya, terus juga mereka tidak bisa melihat rekapan, artinya masih 0, apakah ini mereka tetap diizinkan untuk lanjut mendata, atau kita pending dulu sampai mungkin servernya stabil? Maka pertanyaannya. Untuk pendata, kan ada metode atau pendataan ini bisa dilakukan secara offline. Jadi bisa dilanjutkan saja untuk pendatanya. Seperti itu. Untuk status dan data yang progres itu sekali lagi memang itu tergantung komunikasi data antara si HP dengan server.
Ya. Jadi tetap dilanjutkan dulu ya, Mas ya. Tetap lanjutkan aja. Iya, baik. Takutnya nanti nggak jalan-jalan, nanti stagnan kalau nunggu itu beres gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada pertanyaan ini dari Ibu Ratih Dwi Cahyaningrum menanyakan ke atas sedikit, Mbak Ana. Ya, jadi Bu Ratih ini punya kami tadi ada kader sedang mengisi dan statusnya sudah diterima. Tapi progres kerjanya masih 0%, padahal sudah di-refresh dan dicoba dilihat dari device yang lain. Nah, ini kenapa seperti itu dan bagaimana ini ya? Ya, itu nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Itu lanjutkan aja, nggak apa-apa. Yang jelas Bapak Ibu atau kita itu bisa memantau. Kalau saya sih yang penting data di server itu stabil aja. Maksudnya data yang sudah masuk bisa dipantau dan bisa kita lihat, itu artinya data sudah aman. Gitu. Jadi walaupun data progresnya di kader mungkin tidak lancar, selama di monitoring itu sudah muncul, insya Allah sudah aman. Ya, jadi tidak perlu resah dan gelisah ya, Bapak Ibu, apabila terjadi kasus seperti ini, progresnya kok masih 0% gitu. Mungkin nanti sambil berjalan akan progresnya akan mengupdate gitu. Baik, kemudian ini Mbak Kalimah Chandra Dewi, sepertinya ini masukan ya. Sebaiknya Zoom seperti ini disimpan di YouTube sehingga bisa dibuka kembali bagi yang belum mengikuti. Nah, karena ini kita Zoom pada hari ini akan kita tayangkan di YouTube pada Jumat Sharing edisi tanggal 2 April tahun 2021, jadi akan tayang besok. Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti atau tidak bisa mengikuti melalui Zoom bisa menyaksikannya di YouTube. Ya, tanggal 2 April jam berapa? Bapak Ibu, jam 9 sampai 10.30. Yeah. Itu Mbak Dewi. Yeah. Terima kasih atas masukannya. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada hal lain yang akan disampaikan? Jangan lupa subscribe itu. Betul, yeah. Jangan lupa nanti ketika di YouTube like, subscribe, dan juga komen ya Bapak Ibu ya. Paling bawah, nah ini. Bentar, itu pengumuman dari ini dari Mas Rahmat. Tayang ulang dari rekaman Zoom hari ini bisa disimak di YouTube Ladong BKKBN DIY tanggal 2 April tahun 2021 jam 9, ya, mulai jam 9. Linknya juga sudah ada, s.id/JS20Y. Ya, itu apabila mungkin rekan-rekan yang lain tidak bisa mengikuti Zoom pada hari ini, bisa menyimak di YouTube besok ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat di kolom chat di Zoom ini dari Pak Rendra. Sekali lagi Mas Irfan, untuk pemantapan saja kaitannya dengan status valid, not valid, anomali, dan anomali terkonfirmasi. Dulu Bu Niken infokan data not valid divalidkan, anomali dikonfirmasi. Nah, ini mungkin konfirmasi penjelasan Bu Niken yang dulu gitu ya. Karena sering ditanyakan oleh kader. Ini banyak kader yang bertanya terkait hal ini gitu ya. Bentar, tak carikan. Ya, ya. Ini berarti sepertinya ini. Belum share screen ya. Ya, ini ada di materi manajemen data bagi manajer ya. Nah, nanti kita cek lagi, Bapak Ibu bisa cek lagi di materi-materi yang kemarin disampaikan. Jadi terkait status itu
ada intinya adalah baik yang menggunakan smartphone ataupun yang nanti menggunakan formulir dan akan diinput, itu nanti akan mendapatkan status seperti yang disampaikan tadi. Nah, ini mungkin yang tayang sekarang adalah untuk yang pemberian umpan balik. Umpan balik terkait pemeriksaan data, apakah data valid atau data anomali atau data tidak valid. Nah, pemeriksaan data hasil pendataan itu bisa kita bisa lihat di portal maupun nanti pendata akan mendapatkan feedback. Kemudian terkait data anomali itu intinya data yang mungkin benar tetapi tidak umum, gitu. Contohnya adalah ketika ada data anggota keluarga umur kurang dari 5 tahun tapi dengan status sekolah. Meskipun ini di aplikasi sepertinya sudah di blok ya. Kemudian ada anggota keluarga umur kurang dari 5 tahun berstatus kawin, anggota keluarga umur kurang dari 10 tahun statusnya bekerja, anggota keluarga umur kurang dari 10 tahun sebagai kakak, kemudian anggota keluarga umur lebih dari 17 tahun tidak punya NIK atau yang kita isikan dengan NIK 16 digit. Nah, alur perbaikan datanya, ketika data valid maka data akan langsung masuk ke server atau diterima server utama. Kemudian jika data tidak valid maka harus diperbaiki. Data tidak valid berarti ada kesalahan input misalnya, harus diperbaiki. Kemudian untuk data anomali kemungkinannya kan seperti tadi, apakah kondisi memang sebenarnya atau ada salah entry atau salah tulis. Nah itu bisa dilakukan perbaikan, kemudian nanti supervisor itu melakukan klik konfirmasi terkait data tersebut untuk mendapatkan status anomali terkonfirmasi. Gitu. Kira-kira seperti itu alur pikirannya. Jelas sekali ya dari gambar yang ditampilkan oleh Mas Irfan ini, alur datanya kalau valid langsung masuk ke server gitu ya. Kalau tidak valid nanti perlu diperbaiki dulu baru masuk ke server. Kemudian data anomali itu ada dua kemungkinan ya Mas. Anomalinya karena salah entry atau memang itu kondisi sebenarnya gitu ya. Itu yang perlu dikonfirmasi ketika menemui data anomali, apakah ini memang sesuai kenyataan atau karena salah entry atau seperti apa, karena nanti akan mempengaruhi apakah dia perlu diperbaiki terlebih dahulu atau nanti akan dilanjutkan ke masuk ke server gitu ya. Nah ini lanjutannya dari Pak Rendra ya. Berarti kader harus cek lagi apakah setelah data not valid dan data anomali sudah dikonfirmasi, berarti ada notifikasi di manajer data gitu ya. Ya, untuk di sistem ini sudah mengakomodir notifikasi atau di HP kader itu nanti akan mendapatkan notifikasi. Tetapi memang tidak ada tidak ada misalnya manajer atau supervisor memberikan notif ke ke kadernya. Jadi harus melihat portal, kemudian mungkin komunikasi dengan WA atau bagaimana untuk mengingatkan kader. Demikian ya Pak Rendra, saya kira sudah jelas penjelasan dari Mas Irfan tadi. Baik, ini masih ada lagi dari Mbak Halimah Chandra Dewi lagi nih. Untuk rekap RT itu setiap kader melaporkan 1 minggu sekali wajib atau tidak? Apakah di print
Terus feedbacknya ke manajemen data atau pengelola terkait dengan rekap ini, Mas. Rekap data ya. Ini rekap RT yang ini kan berarti dua-duanya ya, baik yang smartphone maupun yang menggunakan formulir. Nah, rekap RT itu dibuat ketika sudah selesai pendataan di satu RT. Gitu. Jadi sudah selesai pendataan di satu RT, nanti dengan apa ya, coba kita lihat ininya ya. Bentar. Ya. Jadi misalnya satu RT itu selesai dalam 3 hari itu langsung dilaporkan rekapnya gitu, Mas? Betul, bisa saja begitu. Seperti ini ya, jadi yang dilaporkan di rekap RT itu nanti adalah jumlah keluarga yang ada, jumlah keluarga yang didata, jumlah keluarga yang tidak dapat ditemui atau pindah, kemudian jumlah keluarga yang menolak dikunjungi atau pendata ditolak, kemudian jumlah kakak yang tidak mampu menjawab atau sakit dan meninggal. Kemudian artinya ini maksudnya jumlah kakak yang mungkin masuk listing tetapi pas mau didata meninggal, gitu ya. Bukan pas meninggal di wawancara. Kemudian jumlah keluarga belum didata, itu dimasukkan di sini. Berarti seharusnya ini dilaporkan atau dimasukkan, diinput ketika sudah selesai satu RT. Jadi satu RT sudah mendapatkan feedback semua untuk yang menggunakan aplikasi, karena kan nanti menyangkut angka-angkanya ini akan apa ya, secara otomatis gitu akan, ini akan terisi secara otomatis gitu. Beberapa kolom sudah terisi otomatis, membaca data yang sudah mendapatkan apa ya, mendapatkan status gitu mungkin, bahasanya kira-kira gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang tinggal memasukkan kolom yang masih bisa diedit gitu. Kemudian jangan lupa klik simpan. Ya. Gitu. Intinya setelah satu RT lapor. Setelah satu RT, kemudian lapor rekap RT-nya gitu ya. Kemudian tadi mohon ditampilkan tab-nya yang dari Mbak Chandra Dewi. Apa tuh? Ini? Ya. Ini? Mbak, bentar ya, saya lihat sedikit. Ya, gitu. Break sebentar, 1 menit. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, silakan apabila ada yang ingin disampaikan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi ya Bapak Ibu. Jadi silakan Oke, lanjut. Oke, Mas Irfan, silakan manfaatkan waktu yang terbatas ini sebaik-baiknya. Semoga nanti bisa mengurai permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu ketika pelaksanaan pendataan keluarga ini. Baik, tadi Mbak Chandra Dewi menanyakan terkait dengan rekap RT. Nah itu tadi sudah terjawab ya. Setiap selesai satu RT kemudian dilaporkan. Nah ini rekapnya ini di print atau tidak, kemudian feedbacknya ke manajer data atau pengelola. Untuk di print atau tidak, mungkin saya perlu konfirmasi ke Datin ya. Nanti kita coba konfirmasi ke Datin. Tapi yang jelas ketika di aplikasi ya nanti mengisi itu cukup. Ya, sudah otomatis nih. Nanti karena Bapak Ibu manajer kemudian sampai dengan supervisor itu nanti bisa melihat di portal terkait data yang sudah diinput rekap RT-nya gitu. Oke, bisa dicek melalui portal ya. Oke, baik Mas Irfan. Ada lagi pertanyaan ini dari Bu Novi, PKB Novi ya. Mas Irfan, ada kader kami, ya, ada kader kami yang sampai dengan saat ini tidak bisa masuk di
aplikasi yang versi 2.0 dan sudah logout, kemudian login berkali-kali, tetap di versi 1.0 ini. Bagaimana solusinya ini, Mas? Jadi sudah berusaha untuk update, tetapi belum berhasil. Gitu. Ya, betul. Jadi memang beberapa atau mungkin kalau dipantau betul akan. Halo, Mas Irfan. Saya belum. Halo, gimana suaranya? Gimana? Tadi cek sound cek. Halo. Cek. Gimana suaranya, Mbak? Suaranya terdengar. Terdengar. Berarti yang di kantor ya. Jadi mana tadi pertanyaannya? Untuk yang tidak bisa login, iya banyak yang masih belum bisa login. Itu terjadi karena traffic dari server dengan pendata itu sedang sibuk-sibuknya, dan ternyata server memprioritaskan yang masih berlangsung atau data yang masuk gitu. Jadi untuk yang kendala login memang mungkin nanti bisa disiasati untuk kira-kira yang sedang mendata ini istirahat, kira-kira gitu ya. Jadi tadi saya tanyakan tips triknya gitu. Jadi nanti kira-kira pendata yang sedang aktif gini istirahat atau trafficnya agak turun, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum bisa login bisa login gitu. Jadi dicari slone gitu ya, Mas ya? Iya, karena jalan satu-satunya yang paling aman ternyata itu, karena tadi kita konsultasikan ketika misalnya settingnya dirubah nanti ya khawatirnya malah semua terhambat. Jadi ya sudah, kita harus ngalah dulu. Untuk yang belum bisa login sabar dulu. Ya mudah-mudahan segera bisa login. Ya, mudah-mudahan segera teratasi ya, Mbak Novi. Mohon maaf tadi kami sempat mengalami kendala teknis sebentar nih, jadi agak kepotong tadi penjelasannya Mas Irfan. Ayo Bapak Ibu lancar ya? Tadi yang disampaikan oleh Mas Irfan bisa diterima dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada lagi dari Pak Rendra. Ini ternyata Pak Rendra adalah peserta aktif kita hari ini. Di portal MJ, di menu pengaturan ada indikator proses, harus dilengkapi kah atau diisi kah gitu? Iya, harus diisi. Diisi mawon. Karena data-datanya juga data-data yang gampang kok itu. Sesuai yang sudah dilakukan. Oh, ya. Jadi diisi Pak Rendra untuk indikator prosesnya tadi. Ya, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Monggo kita undang Bapak Ibu, atau akan menyampaikan secara langsung juga boleh seperti Mbak Pipin tadi. Atau ada yang ingin berbagi pengalaman di hari pertama pendataan keluarga? Oh, Mbak Desi, tanya lagi. Oh, Mbak Pipin lagi, ya, monggo Mbak. Ini tadi kan sempat monitor, sempat lihat. Jadi ada salah satu kader sudah nginput beberapa, katanya 5 ada itu. Tapi saya cek masih kosong di tempat MP, di manajer pengelola. Itu nggak apa-apakah atau ada apa-apakah? Monggo. Oke, ini gimana nih? Yeah. Ada apa-apakah atau tidak apa-apakah? Semoga tidak apa-apa. Jadi memang titiknya kan kalau kita perhatikan, mungkin kita lihat ini lagi ya biar kita lebih tenang gitu ya. Ini kan kayak orang pacaran tapi nggak respon gitu ya. Nah itu kira-kira titiknya ada 3. Jadi satunya di kader, kemudian ada di server regional, terus di
server utamanya. Nah, Oh, iya. kira-kira seperti itu. Nah, kemungkinan data itu mungkin ya sudah di sini atau masih di sini gitu. Atau sudah di sini tetapi belum mendapat feedback gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, Berarti tetap nggak apa-apa ya? karena kita pendataannya kan bisa offline, jadi ya tidak apa-apa sepertinya. Insya Allah tidak apa-apa. Karena Jadi kan berarti ya mereka kita lanjut. lanjut mau. Jadi, Demikian Mbak Wipin, ada lagi yang ingin disampaikan? Halo Mbak. Halo, saya mau tanya. Saya tadi sudah ngisi 2, tapi belum bisa ngirim ya. Baru simpan data begitu. Iya. Sudah entry di, tapi belum bisa terkirim gitu. Iya, baru simpan data. Oh, simpan data. Ya, memang tombol yang ada atau pendata itu sampai simpan saja. Yang penting data itu disimpan, nanti otomatis akan terkirim. Oh, jadi kalau sudah tersimpan otomatis akan terkirim sendiri, nggih? Inggih, Bu. Oh, nggih, matur nuwun. 2 tadi sudah terkirim, nanti akan terkirim otomatis ya, karena sudah disimpan ya. Nggih. Ini kader pendata Ibu Yuni? Iya. Wilayah mana Ibu? Wonosari, Desa Kepek, Mbak. Wah, Desa Kepek. Oh, nggih ya. Ya, terima kasih. Semangat ya Bu ya. Semoga lancar, Bu. Amin. Jaringan tidak masalah Bu ya? Iya. Tidak masalah. Tidak masalah. Nggih, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lain, adakah yang masih ingin disampaikan? Mumpung kita masih ada waktu. Tanya lagi Mbak Desi. Mbak Dewi ya, Chandra Dewi Chandra. ya. Nggih. Itu kan yang tadi masalah lapor kan kader itu salah satunya kan lapor kepada supervisor nggih. Saya lihat slide-nya itu yang dulu untuk panduan manajemen data bagi kader itu kan koordinasi dan laporkan secara rutin perkembangan pendataan kepada supervisor di lapangan minimal seminggu sekali. Nah itu laporannya itu tuh gimana itu nanti? Maksudnya harus cuman laporan non formal apa harus yang tertulis atau yang melalui rekap tadi nggih? Oh ya, kalau itu sepertinya non formal. Maksudnya ngasih progres saja. Maksudnya biar saling pantau gitu. Seperti sekarang ini kan sebetulnya ya ada proses itu sebetulnya. Jadi Pak Ibu yang sudah mendata ternyata belum mendapatkan feedback, itu kan itu laporan juga. Yang dimaksud adalah seperti ini kira-kira. Oh, berarti ini tidak formal yang kelihatan hitam di atas putih gitu ya, cuman WA aja. Oh, ini ada itu perkembangannya. Ya kan nggak mungkin masuk laporan nanti kan nggak mungkin juga Pak RT nanti tanda tangan laporan setiap minggu ya gitu, kan ada tanda tangan yang untuk rekap manual itu ya, kalau yang untuk formulir kan enggak. Iya, ini yang ditempel itu semuanya smartphone, jadi kemarin tuh saya nerangkannya harus 1 minggu sekali lapor gitu, cuman lapornya oh iya formatnya kayak apa ya, baru kepikiran. Ya, ngasih progres saja, ngasih tahu progres. Jadi biar tetap ada koordinasi, kita tahu progresnya sejauh mana gitu, gitu. Oh, ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mbak Tanduk, Imbuh. Siapa yang mau imbuh ini? Mbak Wipin. Mbak Wipin, ya. Iya. Saya mumpung kelingan. Tadi yang terkait rekap RT, saya agak lost connect tadi.
Yang rekap RT itu yang model smartphone, itu cukup dari rekap RT yang di smartphone atau juga perlu membuat yang manual? Tetapi kami tidak punya formulir yang manual masalahnya. Ya, berarti ya cukup di smartphone. Cukup di smartphone, Bu. Tapi kayaknya pertanyaan-pertanyaannya agak beda deh. Komplit dengan formulir. Oh, gitu ya. Yeah. Cukup smartphone lah ya. Cukup di smartphone kalau yang untuk smartphone. Oh, nggih. Ya, jadi yang menggunakan smartphone tetap lapornya nanti via smartphone juga gitu. Atau nanti gini, nanti ini kita evaluasi bisa. Siapa tahu saya juga lupa. Nanti saya coba konfirmasi nggih. Untuk ini untuk laporan RT ini, rekap RT. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tadi banyak yang menanyakan terkait rekap. Nanti kita akan konfirmasi kembali, ya. Kita akan evaluasi kembali, kemudian informasi validnya bisa kita share di WA Group ya Mas Irfan ya? Iya, di WA Group. Iya. Baik, Bapak Ibu, monggo ada lagi kan? Mungkin satu lagi bisa ini. Boleh bertanya secara langsung ataupun juga melalui chat. Atau sudah terpuaskan semua? Nggak ada lagi, Bapak Ibu? Saya belum mendengar suara dari Bapak-Bapak ini. Dari tadi baru Mbak Titik sama Mbak Dewi ya. Selain Bapak Irfan tentu saja. Enggak, apakah tidak ada kendala atau apakah tidak ada yang ingin disaringkan? Bapak Ibu mungkin ada pengalaman menarik di hari pertama pendataan keluarga ini, bisa dibagikan ke yang lainnya di sini, di Zoom ini. Halo, nggak ada nih kayaknya. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini dari Wonosari, Kepek. Ini mau tanya, pendataan itu, pengiriman pendataan itu dibatasi enggak ya satu hari? Ada pembatasan enggak? Punya kuota ngirimnya gitu. Iya. Kan kuota umpamanya 142. Sehari itu ada pembatasan enggak atau harus ngirim 10 data atau? Oke. Bisa kita pahami Bu. Mas Irfan bisa ditangkap ya pertanyaannya ya. Oke. Ada pembatasan harinya gitu nih. Iya. Jadi kalau pertanyaannya pembatasan sepertinya tidak ada. Cuman seperti yang kita alami sampai sekarang kemungkinan ada pengaturan untuk misalnya berapa data yang dapat diterima server dalam satu hari di servernya mungkin ada, tapi kalau untuk pembatasan tidak ada. Cuman ya mohon untuk kita perhatikan juga kewajaran kan. Kalau 150 KK selesai dalam satu hari itu kan juga mungkin ada tanda tanya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oh ya. Terima kasih Pak Irfan. Aulia ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah kita bahas nih dari Pak Hafiz. Apakah masih bisa menambah target KK? Kalau bisa sampai kapan? Kita ulang. Kalau secara aplikasi masih bisa. Saat ini masih bisa. Sampai kapan? Untuk sampai kapannya, karena kita sama-sama pengguna ya, jadi kita tentu menunggu kebijakan dari admin pusatnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan aja kita tetap, Bapak Ibu tetap diizinkan. Tetapi sekali lagi bahwa kita punya kesepakatan di ya, itu untuk paling akhir ya April sudah selesai, tetapi
sepertinya ini lebih cepat lebih baik daripada nanti di belakang-belakang gitu. Ya, oke. Ya. Kemudian terkait metode, kan ada dua hal ya. Ini untuk penggunaan aplikasi seperti itu, tapi untuk kebijakan penambahannya dan seterusnya, karena itu kan mungkin akan ada rangkaian dan seterusnya ya, ketika menambah target KK dan data yang masuk gitu kan berarti ada sangkutannya dengan hal yang lain. Nah itu perlu koordinasi dengan bidang datin gitu Pak. Ya, oke. Jadi sebaiknya nanti bisa gitu dibayarkan Mbak pertanyaannya. Nah, itu malah tambah cedok gitu. Oke, nanti bisa ditanyakan langsung ke koordinator, subkoordinator dating ya. Super. Oke, ke Mbak Niken. Atau Mbak Niken. Lebih baik seperti itu Pak daripada nanti kita jawab mau nggak tepat gitu ya Pak. Kalau untuk kebijakan langsung saja. Nanti kalau aplikasi, insya Allah kami bisa fasilitasi gitu. Iya, ya baik. Yes, ditutup ya ini. Kalau Bapak Ibu, adakah ini satu lagi kesempatan? Pertanyaan terakhir mungkin bisa lewat chat ataupun secara langsung. Halo. Pantauan sementara semuanya lancar ya, Bapak Ibu mungkin sebagai manajer data, manajer pengelola, seperti apa prosesnya tadi di hari pertama ini? Oke, saya kira lancar ya tadi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui terkait dengan aplikasi. Oke, bertanya Pak? Bentar, ya, kita lihat kembali di kolom chat. Oh, ya. Iya Pak, itu nanti offline aja Pak untuk terkait masalah ini dijelaskan atau ditanyakan ke panitia secara offline. Baik, Bapak Ibu, sudah ya terkait ini ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika dirasa sudah cukup, maka kami kira untuk Jumat sharing, materi Jumat sharing kita terkait PK 2021, khususnya tentang aplikasi dan tentang update aplikasinya ya. Jadi di hari ini sudah kita bahas dan juga kendala-kendala yang dihadapi juga sudah kita diskusikan tadi. Saya kira kesempatan yang terbatas ini sangat bagus sekali. Kita bisa mengetahui bagaimana progres di pelaksanaan pendataan keluarga 2021, kemudian juga permasalahan di tempat lain mungkin bisa nanti menjadi pembelajaran di tempat kita gitu ya. Termasuk juga masukan-masukan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum kita tutup ini, mungkin Mas Irfan akan menyampaikan pesan-pesan atau closing statement. Closing statementnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita punya media komunikasi selain WhatsApp group atau mungkin yang Japri juga masih tentu kita akan jawab, kita fasilitasi. Namun sekali lagi apabila mungkin ada ketika mencoba komunikasi dengan kami terus mungkin jawabnya lama atau bagaimana terkait teknis pelaksanaan terkait penggunaan aplikasi, Bapak Ibu bisa buka di websitenya BKKBN kemudian nanti ada di sini kita sediakan link-linknya untuk penggunaan aplikasi maupun untuk link aplikasinya misalnya lupa, kemudian terkait hal-hal terkait pendataan keluarga secara umum juga ada, misalnya ada warga yang menggunakan dasar hukumnya mana dan seterusnya, karena bisa jadi
apa ya di lapangan macam-macam, karena kebetulan kami pernah ada satu keluarga atau ketika ada kegiatan pendataan seperti ini, ada yang sampai meminta fotokopi surat tugas, fotokopi dokumen-dokumen terkait pelaksanaan. Nah, itu bisa ambil di sini. Kemudian yang terutama terkait aplikasi, kita sediakan daftar pertanyaan yang sering muncul atau penting ya terkait aplikasi portal dan data tentu saja. Nah, nanti untuk pertanyaan yang belum ada bisa diusulkan atau dimasukkan di sini, nanti kita coba pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di grup, yang belum di sini juga nanti akan kita tambahkan untuk mengingatkan saya juga, misalnya ketika akan menjawab apa lupa, nah nanti tinggal ambil dari sini. Kira-kira seperti itu upaya-upaya kita untuk memfasilitasi kita semua supaya lebih lancar. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, PK lancar, datanya bermanfaat. Bermanfaat itu keren. Gitu. Jadi terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Irfan. Jadi Bapak Ibu untuk layanan konsultasi di grup masih kita buka. Kemudian kita juga ingat bahwa kita punya website jogja.bkkbn.go.id. Jadi di situ sudah ada penjelasan, kemudian FAQ dan sebagainya. Bapak Ibu bisa membukanya, dan Bapak Ibu tidak hanya bisa menjadi pembaca saja, tetapi juga bisa mengusulkan apabila ada pertanyaan yang terkait, nanti bisa diusulkan atau disampaikan melalui link yang sudah ada di situ. Seperti itu, Mas Irfan, tadi terkait website. Tentu yang kita sampaikan di FAQ sekali lagi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang umum atau yang sekiranya tidak mengandung rahasia atau pertanyaan yang sensitif gitu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan yang sifatnya harus rahasia atau sensitif, ya tentu kita jawabnya atau tidak akan kita tampilkan di situ. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih Jumat sharing, tagline-nya bagus, sinau bareng, pinter bareng gitu ya. Untuk mengurai mumet-mumetnya bareng nih. Baik Bapak Ibu, ini di sini hujan deras, baru saja turun hujan derasnya, jadi kita akan akhiri sesi sinau bareng, pinter bareng kita pada edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kalau saya pesannya tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, kemudian tetap taati protokol kesehatan, terutama untuk para rekan-rekan yang ada di lapangan yang mungkin melakukan pendataan langsung bertatap muka dengan para responden. Silakan untuk menjaga kesehatan, keamanan dirinya sendiri maupun juga keluarganya. Saya kira kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya yang pastinya juga pasti menarik, selalu menarik ya. Kemudian edisi ini akan kita tayangkan besok di YouTube tanggal 2 April mulai pukul 9 sampai pukul 10.30. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Irfan yang sudah bersedia membersamai kita belajar bareng nih Mas, bareng. Terima kasih Mas Irfan sekali lagi, keren sekali tadi ya. Oke, Bapak Ibu, sampai bertemu kembali di edisi berikutnya. Segala kurang-lebihnya kita mohon maaf, dan saya mewakili seluruh teman-teman yang bertugas dari manapun berada karena kita virtual. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.